Assalamualaikum, jumpa lagi kita di Mimbar Fokus kali ini. Kali ini kita nggak di kantor kita, tapi kita lagi bertandang ke kantornya Bang Lokot. Nah, jadi sengaja kita datang ke sini, kita pengen tahu mau diapakan Bang Lokot kira-kira Demokrat di Sumut. Jadi Bang Lokot, kita kan udah mulai tahun politik, udah berapa bulan proses berjalan. Ya. Kalau aku penasaran Bang Lokot, kini Demokrat dipimpin oleh orang muda di Medan, Sumut. Ya nggak mudah-mudah kali lah. Ya, tapi paling nggak umur 25 masih Bang. Ditambah berapa puluh pengalaman boleh lah kan. Jadi apa kira-kira mau Bang Lokot bawa gambaran apa yang kira-kira akan dibuat di Sumatera Utara dengan Demokrat? Sumatera Utara dengan Demokrat. Ya kita Sumatera Utara aja, kampung kita aja Bang, nggak usah kita cerita. Nanti Jakarta boleh dikit lah. Oke. Yang terutama terima kasih nih. Jadi kawan-kawan Mimbar udah datang ke kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Ya beginilah kantor kami hari ini Bang. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan juga buat kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Pertanyaan Abang tadi mau diapakan, atau apa yang kami tawarkan kepada Sumatera Utara dari Partai Demokrat ini? Sederhananya, kami kan mau menang nih Bang. Oh iya dong. Semua partai mau menang. Ya. Terus apa bedanya Demokrat sama partai yang lain lah gitu? Lokotnya nanti dulu sama partai yang lain dulu ini. Yang pertama saya mau kasih tahu sama Abang pasti udah paham, masyarakat Sumatera udah tahu. Kalau bicara Sumatera Utara dia nggak berdiri sendiri karena Sumatera Utara adalah bagian dari Indonesia juga. Iya. Hanya dua partai di negara ini yang pernah memenangkan kontestasi elektoral dalam era pemilihan langsung ini. Yeah. Artinya yang mengelola negara ini dalam era pemilihan langsung hanya dua partai. Yeah. Yang pertama Demokrat tahun 2004 sampai tahun 2014. Yeah. Lalu yang kedua hari ini PDI Perjuangan. Yeah. Tentu saja kalau ditanya apa yang kami tawarkan, saya juga mau sampaikan ke masyarakat Sumatera Utara, lebih baik atau lebih enak zaman mana sih? Zamannya kami mengelola negara ini di mana Pak SBY sebagai presiden pada waktu itu, ketimbang zaman yang kita hadapi hari ini. Meskipun kata si Parel itu ojo dibanding-banding tapi nggak bisa. Kalau kita tidak membanding-bandingkan, dari mana kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak. Jadi Abang ngelihat rupanya ojo dibanding-banding itu sebuah kata tersembunyi ya. Saya nggak ke arah sana, itu karya seni lah ya, karya seni. Tapi maksudnya untuk bicara sesuatu yang lebih baik, apalagi kami bicara partai politik. Kalau kita nggak punya pembanding, kapan negara kita ini mendapatkan yang lebih baik? Betul. Makanya saya sampaikan tadi, yang pertama silahkan dibandingkan. Nggak apa-apa kok. Kami juga nggak, Pak SBY, zaman Pak SBY berkuasa, Demokrat berkuasa soalnya dipimpin oleh Pak SBY, nggak semuanya juga baik. Ya. Tapi mana yang lebih banyak manfaatnya buat kehidupan masyarakat Indonesia? Itu bisa diukur kok. Ya. Itu bisa diukur. Dan alasan itu menarik sih Bang. Nah, kalau kita lihat secara nasional juga kawan-kawan di Partai Demokrat juga sedang berusaha untuk comeback kalau kita bilang, ya kan? Di Medan atau di Sumut khususnya, walaupun kita belum pernah nomor 1 ya. Di Sumut kita tahun 2009 nomor 1. 2009? Oke. Kita nomor 1, 27 kursi perolehannya. Oke. Nah, sekarang kita mau ambil berapa? Target saya 20 kursi. 20. Supaya kami, Partai Demokrat, bisa punya perahu sendiri untuk mengantarkan kader terbaik kami menjadi Gubernur Sumatera Utara. Itu jadi supaya target. Kebaikannya bisa Abang dapatkan nanti. Jadi masyarakat Sumatera Utara bisa dapatkan. Targetnya kader ya? Kalau selama ini kalau kita lihat kan jarang ada yang membawa kadernya.
Ya. Ini Kalau itu mungkin waktu kita bicara ke depan, Bang. Iya. Kalau obsesi saya adalah begitu saya ditunjuk oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono jadi ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, salah satu poin yang saya janjikan kepada beliau adalah memenangkan partai ini dengan nanti di tahun 2024 kita akan mengutus kader terbaik kita untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Kader sendiri yang akan jadi gubernur di Sumatera Utara. Bisa aja juga Pak Edi Rahmayadi atau Bang Ijek kalau mau jadi kader Demokrat ya kita usung nanti. Why not? Ya, cocok. Aku masih setuju gitu. Karena segala sesuatu itu bisa berubah dan berganti setiap saat dalam hal politik. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di Sumut, ada 33 kabupaten kota. Ya. Kita mau rebut di mana? Seperti Demokrat di Amerika nih kita lihat ya. Amerika kan selalu ini kami punya, ini kami punya, ini kami punya. Ini untuk kepala daerahnya atau untuk dua-dua? Oke. Kalau kita yang pertama kan kita ikuti tahapan ya. Tahapan pemilu ini diawali dengan Pileg dan Pilpres 2024 di 14 Februari nanti. Tentunya kami juga punya peta kerja di mana di setiap daerah itu seperti yang Bang sampaikan, seperti Demokrat di Amerika, dia akan menguasai kabupaten atau kota ini. Kalau strategi yang saya gunakan untuk legislatif tidak seperti itu. Saya akan pukul rata seluruh wilayah Sumatera Utara adalah medan pertempuran yang harus dimenangkan oleh Partai Demokrat. Bersama calegnya, bersama struktur yang sampai hari ini masih saya bangun untuk menjadi sempurna, untuk menjadi sekuat-kuatnya line up yang akan dipertarungkan dengan partai lainnya nanti di 2024. Jadi basisnya itu bukan kita harus menguasai ini, menguasai Medan kah, menguasai Deli Serdang kah, Mandailing Natal, tidak seperti itu. Tapi di setiap TPS kami harus menang. Ngeri juga target apa? Kalau setiap TPS kami menang, berarti setiap kabupaten kota kami punya gitu. Ya kalau Allah mengizinkan, abang mendukung, masyarakat Sumatera Utara mendukung, apa yang nggak bisa? Segala sesuatu bisa. Manjada wajada kan? Manjada wajada. Terus Bang, 33 kabupaten kota, kalau seperti yang abang gambarkan tadi, tentu akan sangat banyak kader yang kita bangun. Ya, benar. Ya. Bagaimana abang bangun itu? Yang pertama, setelah pasca musda kami melaksanakan muscap, kami juga kemarin sudah menetapkan ketua-ketua PAC kami sampai ke anak ranting dan anak ranting. Sekarang yang sedang saya genjot adalah program KTA-nisasi. Gini, saya agak melompat sedikit, agak mundur sedikit pada waktu ada KLB yang dilaksanakan oleh siapa nama KSP kita? KSP anak buahnya Pak Jokowi siapa? Muldoko ya Pak Muldoko itu pada waktu itu dia mengganggu partai kami, padahal dia bukan kader partai kami, mau merampok partai kami. Nggak sekolah benar itu orang. Nah, pada waktu itu kita di sini kocar-kacir, karena apa? Karena selain memang kita tahunya belakangan sangat rapi sekali kejahatan yang mereka lakukan itu, mereka susun. Kader militansi kami itu juga diuji pada waktu itu dengan berapa banyak kami mampu mendatangkan kader ke Sibolangit. Saya pada waktu di situ, saya jujur saja kecewa dengan diri sendiri dulu. Saya sebagai pribadi, saya sebagai anak Medan, anak Sumatera Utara, masa nggak bisa menggerakkan 10.000 orang dari 15 juta warga Sumatera Utara. Taruhlah berdasarkan Pileg 2019, pemilih kami itu ada di 600 ribuan orang. Masa 10.000 nggak? Kalau ada 10.000 ke sana, rata itu barang kan? Nah, kenapa tadi KTA-nisasi? Saya akan memenangkan partai ini dengan izin Allah, satu, doa orang tua saya. Yang ketiga, dengan militansi yang saya bangun hari-hari kepada kader dan konstituen kami. Nah, entry poinnya adalah bagaimana kami menyiapkan KTA supaya rasa memiliki daripada kader dan konstituen itu lebih besar. Kalau udah rasa memiliki, Bang, ada. Sebetulnya jangankan berkelahi ya kan. Sebetulnya tembak-tembakan pun jadi. Yang kader itu kan yang begitu. Iya, Bang. Ketika dia jadi bagian dari gerakan atau bagian dari perjalanan itu sendiri kan. Iya. Nah,
tadi sengaja saya tidak mau mengingatkan ke masa lalu itu. Kenapa? Karena saya melihat justru pengkaderan itu menjadi tantangan tersendiri sesudah kasus itu. Benar. Nah, sejauh mana Bang sudah berhasil membuat itu? Hari ini strateginya sudah jalan, formulanya sudah saya bagikan kepada ketua-ketua DPC, di mana program katenisasi ini harus dijalankan secara masif. Dengan sederhana sih Bang. Yang pertama, setiap warga Sumatera Utara sesuai dengan domisili kabupaten kotanya bisa buat KTA di kabupaten kota masing-masing. Sekarang di semua DPC kami udah punya mesin KTA. DPC. Setiap kabupaten kota, kantor DPC ada mesin KTA. Jadi kalau Abang ada saudara, misalkan di Tapanuli Selatan sana, nggak perlu jauh-jauh bikin KTA ke Provinsi Sumatera Utara, ke DPD. Di sana ketua DPC kami sudah menyediakan mesin KTA. 33 poin sudah kita punya. 34 sama DPD-nya. Kita juga iya, lupa. Entitas di Sumatera memang 34. Ya. Nah, dari 34 entitas, Abang perkirakan lah ya, pertumbuhan kita dari sebelum kasus itu kita udah tumbuh berapa banyak? Sudah tumbuh 200%. 200%. Wow. KTA ya. KTA kan salah satu bukti bahwa indikator lah ya, Bang, satu indikator. Tumbuh 200% itu gambaran yang bisa kita jadikan kader solid. Ada. Buat saya, ketika seseorang mau membuat KTA, ini partai politik ini kan begini Bang, untuk sebagian masyarakat tidak hanya Sumatera Utara Indonesia, masih tabu ketika kita bicara tentang politik. Politik ini masih bagi sebagian orang, politik itu kotor, politik itu banyak subahan, politik itu di sana sumber korupsi, segala macam. Salah nggak masyarakat seperti itu? Nggak salah juga, karena minimnya partai-partai ini melakukan sosialisasi tentang apa itu politik, apa itu partai politik. Saya agak lompat sedikit, nggak apa-apa ya Bang? Nggak apa-apa. Salah satu, sebelum saya jawab tadi tentang militansi dari kader yang ber-KTA itu, salah satu yang kami lakukan juga terkait dengan politik ini, kami bersama kawan-kawan di DPD Partai Demokrat Sumatera Utara dan seluruh DPC, seluruh kader. Sekarang memang, begitu jadi ketua DPD, yang pertama kali kami menyampaikan kepada masyarakat dulu melalui beberapa kegiatan, datang ke kampus, ke tempat-tempat yang memang halal untuk kami masukin, untuk mengajak seluruh masyarakat Sumatera berpolitik. Kenapa sih kutanyakan tadi itu Bang? Karena Abang ternyata Abang udah lebih duluan menjawab. Jarang sekali partai politik yang bisa melakukan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Abang rasa yang Abang lakukan itu memang sudah di tracknya untuk mendidik masyarakat? Masih belum cukup. Masih semampu saya dan akan terus saya tambah. Makanya kadang-kadang saya setiap beberapa waktu sekali saya kumpulkan kawan-kawan media. Saya bikin KP kan, Abang tadi ada di KP di sana. Kawan-kawan media saya kumpulkan karena buat saya media ini selain pilar demokrasi, kawan-kawan media adalah instrumen yang saya ajak kerjasama untuk bisa menyampaikan niat dan tujuan saya ini Bang. Berarti Abang udah mulai melihat konsep pentahelix dalam pembangunan ya? Hampir ke arah sana lah, hampir. Kalau udah pentahelix, kita lihat pemerintah, dewan, kampus, pers, dan masyarakat. Dari 5 ini, 2 sudah kalian pegang sebetulnya kan? Pemerintahan dan legislatif. Pemerintahannya mungkin masih agak sedikit. Udah ada pengalaman lah, gitu ya kan. Terus bagaimana dengan kampus? Kampus, saya bahkan pada waktu menyusun kepengurusan, ini kampus ya Bang. Saya meminta kampus-kampus untuk mengirimkan kader terbaiknya, orang terbaiknya untuk bantu saya berpikir di sini, bagaimana membesarkan partai ini. Alhamdulillah, ada beberapa kampus yang mengirimkan orang-orang terbaik seperti Pancabudi, dan ada beberapa kampus lain. Itu untuk pendidikan politik atau untuk ikut terlibat
pendidikan politik, terlibat untuk diskusi Dan sebagai kader? dan sebagai kader. Oke. Yang Berhasil? penting dia nggak PNS. Ya alhamdulillah. Yang penting nggak PNS ya? Yang penting nggak betul. PNS dia. Sebelum saya tanya, udah Abang putus dulu. Terus dengan pers seperti Abang tadi bilang sudah oke ya, ada komunikasi yang dibangun rutin Ya. di sini. Dengan rakyat? Dengan rakyat, nih tagline kita sendiri Bang, Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Berkoalisi dengan rakyat? Berkoalisi dengan hari-hari Oke. sebenarnya tidak hanya Bajunya? ketika menggunakan baju partai ini, kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Oke. di masing-masing kabupaten kota. Bahkan kalau kami di Partai Demokrat hari ini bicara tentang ketua umum saya Mas AHY, Oke. setiap ada event tertentu di negara, misalkan 17 Agustus, Oke. ulang tahun Demokrat, atau sekarang nih bulan Ramadan, Oke. ketua umum kami itu langsung membuat instruksi Oke. agar setiap tingkatan struktur yang ada di Partai Demokrat, mulai dari DPP sampai ke ranting, melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Bentuknya macam-macam. Ada bakti sosial, ada bagi sembako, macam-macam lah Bang. Jadi itu, nah kalau Abang nanti boleh cari data, pada saat COVID, partai yang di luar pemerintahan yang mampu mengumpulkan ratusan miliar Ya. untuk membantu melawan COVID pada waktu itu, ya Demokrat ini. Oke. Dan bagaimana tanggapan rakyat terhadap yang kalian lakukan selama ini? Kalau kita bilang kan kemarin ini boleh terutama di Medan, rakyat itu kan sudah apatis sehingga waktu pemilu kan kita Itu perhatikan kecil sekali persentase itu dia. peran sertanya. Bagaimana kalian lihat gejolak yang kalian lakukan dan tanggapan masyarakat? Gini Bang, kalau tanggapan masyarakat saya nggak mau nilai sekarang, saya berbuat dulu aja. Oke. Tapi nanti biar sama-sama kita lihat, Oke. Abang lihat, mudah-mudahan masyarakat yang melihat atau merasakan apa yang kami lakukan tahun-tahun terakhir ini dan tahun-tahun ke depan ini mampu menambah nilai elektoral buat kami. Oke. Nanti itu akan dibuktikan pada 14 Februari 2024. Tapi itu baru presiden ya? Kalau Pileknya sekalian. Pilek kan pilpres Bang sekalian. Oke. Bukannya pilpres Berbarengan, pilek pilpres. Oke. Ya kita lihat deh nanti ya Bang. Itu kita. Karena kalau aku bilang sekarang Bang, Karena ini gini. masyarakat Sumatera Utara begini nih sama Demokrat. Nah, Ya, enggak lah. betul juga. Milih dulu baru. Betul Bang. Kenapa? Kadang-kadang ada pertanyaan yang membuat masyarakat itu bingung sendiri, ya kan? Kalau ku bikin begini, ku pilih dia, aku kena tokoh lagi, Ya. ya kan? Kalau pilih dia, nggak berubah perjalanan tuh. Kalau Bang lihat sekarang, masyarakat kita udah di yang arah mana nih? Kalau gini, saya mohon maaf sama Pak Jokowi, sama kondisi politik hari ini. Tapi kita lihat faktanya pada tahun 2019. Yang mengental itu politik uang, politik identitas. Nah, Jadi masyarakat pemilih dikotak-kotakkan, lalu dibayar untuk memilih supaya memilih partai atau orang yang memberikan uang itu kan begitu. Nah, saya Bang, kami ya Partai Demokrat Sumatera Utara khususnya hari ini, makanya saya bilang tadi melakukan pendidikan politik, mengajak masyarakat untuk melek politik, supaya masyarakat ini begini. Terus kami nggak punya uang kalau orang kasih uang, saya kasih uang. Yang penting saya mau menang, tapi dengan kepastian satu. Kalau kita menang itu kebaikan di dalamnya. Tadi saya bilang saya kasih uang ini supaya apa? Supaya jangan lagi pemilih-pemilih ini, masyarakat Kota Medan ini dikibulin sama mereka-mereka itu. Kita adu program. oke. Saya nggak akan mau kalah sama siapapun di Sumatera Utara ini, terkait apapun. Saya hanya boleh kalah ketika Allah menyatakan saya kalah. Kenapa aku tanyakan itu Bang? Karena kan balik tadi ke peta helix. Begitu nanti menang, akankah rakyat ditinggalkan? Nggak boleh. Akankah pers jadi tunggangan?
Biasanya sih gitu. Itu dia. Biasanya gitu. Yang abang bilang itu memang kenyataan hari ini. Tapi aku mau ngomong begini bang. Makanya abang boleh tanya sama kader-kader kita. Kalian kalau turun ke masyarakat, silahkan janjikan kebaikan yang akan kita berikan atau kita bisa lakukan sama-sama nanti. Tapi jangan too much, jangan muluk-muluk, jangan hal yang tidak bisa kau buktikan. Saya menyampaikan ini berkaca sama diri sendiri. Ini yang kesekian kali saya katakan bang, saya tidak punya darah ningrat di militer. Walaupun baju biru tapi nggak darah biru ya. Tidak punya darah ningrat di birokrasi, di politik dimanapun. Saya ada hari ini lagi-lagi karena izin Allah ada orang tua, tapi pemenuhan saya yang ketiga ini pemenuhan saya terhadap komitmen yang saya sampaikan kepada orang, kepada masyarakat. Kalau enggak bakal sampai bang. Oke, kita udah gambarkan tadi perjalanan dan arah yang Bang Lokot gambarkan tadi kan. Kira-kira Bang Lokot, kalaulah menang, ya ini kita kan karena harapan menang kan, kalaulah kita menang, aku nggak minta janji, ya karena janji itu kan jadi utang nanti bang, ya. Utang harus tapi bayar. Tentu ada program pertama yang akan dilakukan Partai Demokrat ketika partainya menang. Sumatera Utara dulu bang, apa Indonesia? Sumatera Utara aja bang, Sumatera Utara. Kampung kita aja. Yang paling gampang bang, kita selesaikan yang menjadi masalah utama hari ini. Yang pertama lapangan pekerjaan. Oke. Yang kedua masalah pendidikan. Itu kalau kita dapat 20 kursi tadi ya? 20 kursi, lapangan pekerjaan, masalah pendidikan, narkoba. Oke. Selesai nih narkoba nih. Kalau dikasih, pasti kalau Demokrat kuasa, aku akan mintakan sama Presiden Anies dan Wakil Presiden AHY akan kusampaikan ke mereka. Saya minta Kapolda yang punya komitmen menyelesaikan urusan narkoba Sumatera Utara. Mantap kali ya, waktu langsung Anies dan AHY ya. Iya, kalau mau menang, mereka ini yang paling kuat bang. Oh iya betul ya. Apa tadi aku bilang tadi? Masalah lapangan pekerjaan, pendidikan, dan narkoba, begal. Oke, berarti keamanan. Ya keamanan, begal. Nah, satu lagi bang, ini urutannya silahkan, tapi ini tadi yang sampai urutan yang menjadi momok hari ini di Sumatera Utara. Oke, ini begal yang mana bang? Ini kan begal sekarang banyak kali bang. Kalau kita lihat begal yang berdasi juga. Itu sekarang yang lagi heboh di negeri kita kan, begal berdasi juga. Oke. Termasuk kan anekdot orang terhadap Sumut ini harus kita ganti bang. Semua urusan menggunakan uang tunai ya kalau kata orang sana ya. Abang mau jadikan apa Sumut? Yang terdepan lah di Indonesia. Kalau diizinkan Partai Demokrat memenangkan Sumatera Utara ini, saya nggak mau janji bang. Uang tunai itu nggak lagi kan? Uang tunai itu nggak. Karena potensinya di sini kan banyak bang. Manusia Sumatera Utara ini hebat-hebat. Ya. Abang kan senior. Abang pernah di Jawa Barat, pernah berkecimpung di politik nasional di Jakarta sana. Mana zaman di negara ini yang tidak ada orang Sumatera Utaranya di sekitaran kekuasaan? Dalam artian ikut menyumbangkan pemikiran, kadang-kadang ngerusuh juga banyak. Ya, dua-duanya kita ada bang. Ada bang. Yang dua-dua kita ada. Bahkan yang ketiga pun ada. Iya. Yang nunggu hasil jatuh. Nah itu yang paling bahayanya. Dia tidak berbuat tapi dia dapat. Iya. Nah itu di legislatif kita bicarakan gitu. Target kita kalau tadi abang bilang 34 entitas, berapa persen kita bisa rebut? Tadi kalau 20 kursi itu setara dengan 20% sebenarnya Pak. Itu kalau di legislatif. Legislatif. Ini eksekutif. Kalau di eksekutif saya 50% dari pilkada menjadi target pemenangan saya. 50%. 50%. Berarti kalau 34 itu 17. Banyak itu bang. Tapi 3 yang ada 4 kemenangan yang harus saya dapatkan, yang terdiri dari 3 kabupaten kota dan 1 provinsi. 2024 gubernur harus bersama Partai Demokrat. Harus bersama Ya kan kadernya. Bukan berarti harus Demokrat. Kader Demokrat. Oh harus kader Demokrat, oke. Medan, Deli Serdang,
Mandailing Natal. Mandailing Natal. Ini semua daerah potensial semua, daerah suara besar dan semua. banyak masalah. Iya juga ya. Banyak masalah. Deli Serdang ada masalah. Deli Serdang ini kan nanti masa depannya Sumatera Utara, Bang. Kalau Deli Serdang mengelolanya, mohon maaf, tidak gini. Pak Bupati yang sekarang ini bagus lah menurut saya. Oke. Minim konflik ini segala macam, tapi lambat sekali. Oke. Sementara dia diharapkan bisa mensupport Medan. Bukan hanya mensupport Medan, hampir seluruh kegiatan nanti yang larinya terkait sana ya? ada di Deli Serdang, di Kabupaten Deli Serdang. Transportasi jelas Kuala Namu, Deli Serdang. Nanti hub Indonesia Barat kan di Kuala Namu. Oke. Artinya orang mau dan dari luar negeri yang akan menuju Indonesia Barat, mulai dari Aceh sampai ke Bangka Belitung, sampai ke Riau, ke Sumbagut itu harus melalui Kuala Namu. Jadi aerotropolis itu memang akan dibangun di situ ya? Apa support Deli Serdang terhadap Kuala Namu kecuali cuma jalan tol? Enggak juga itu dari pusat. Dia cuma punya pintu VIP untuk naik. Cuma gitu doang, nggak ada mikirin apa supportnya. Masa nggak dipikirkan? Bagaimana? Jangan sampai nanti orang dari luar sana datang ke Deli Serdang, akhirnya saudara-saudara kita yang di Deli Serdang itu cuma jadi masyarakat kelas 2. Oke, kalau gambaran gitu kan jelas. Nanti hub utamanya kan di Deli Serdang dan Sumatera Utara jadi supporting hinterland-nya kan? Ya. Oke, kalau kita bilang itu Medan nanti jadi hinterland dong, Bang? Ya. Medan nanti jadi hinterland? Ya nggak juga, Bang. Kalau Medan ini kan etalasenya Sumatera Utara. Mau kita bilang tadi Deli Serdang sehebat apa, kita bilang Madinah sumber daya alamnya seperti apa, tapi Medan Medan sampai kapanpun akan menjadi wajah dari Sumatera Utara. Itu makanya wajah kita ini kalau nggak hari-hari kita makin perbaikin, cuma diisi sama hantu-hantu pocong dan apa ya, susah. Aku udah menghindar-hindar tapi keluar juga. Aku nggak apa, Bang, karena begini, karena aku ngeliat kemarin agak sedih, ada anak-anak muda yang tahlilan. Maksudnya? Ada di sekitar pocong itu, bingung juga aku. Ada video nanti kasih sama. Ya karena dianggap mereka itu lampu pocong. Baguslah sebenarnya kalau bicara tentang estetika, tetapi ada hal yang lebih primer yang harusnya bisa dikerjakan. Tapi menurut Abang lah, Abang kan juga warga Medan lah, gitu bilang. Adil nggak itu, Bang? Apa itu? Lampu itu. Kita anggaplah itu wajar ya, kita anggap wajar. Adil nggak? Adilnya apa nih? Kami di pinggir kota. Nggak ada itu ya, lampu ya? Nggak dapat lampu. Ya. Makanya kan prinsip keadilan, kesetaraan itu kita bicara nanti, Bang. Tapi maksud saya arahnya nggak ke sana. Ada yang lebih primer, ada yang lebih utama yang bisa dikerjakan sebenarnya dengan anggaran sebesar itu. Masih belum Puluhan miliar ya? Ya. Puluhan miliar ya? Iya, yang paling gampang saya bilang begini. Kota Medan ini kalau dia memang mau bangun infrastruktur, Bobi ini kan adik saya, Bang. Yang pertama, selain saya sama-sama Nasution, saya juga ikut menikahkan dia karena sama-sama Nasution. Abang ayahnya pun kakak kelas saya di SMA 3. Ayahnya pernah nunjuk saya sebagai koordinator alumni SMA Negeri 3 Medan di Jabotabek. Saya pernah ngomong lah ke teman-teman yang di sekitarnya. Saya sebenarnya menaruh harapan besar. Bobi ini kan menantunya Pak Presiden. Apapun cerita negara kita dan orang timur ini, dia punya kemampuan yang lebih lah untuk bisa berkomunikasi dengan pusat sana seperti janjinya, sehingga bisa mendatangkan anggaran yang lebih, program yang lebih untuk mempercepat pembangunan Sumatera Utara. Sebetulnya itu arah yang mau kutanya tadi ya. Ketika Abang megang betul bisa kita meraih 20% di Sumatera Utara dan meraih 50% di pemerintahan dan salah satu di Medan, berarti accessibility dalam anggaran yang selama ini sebelum Bobi itu selalu terkendala, bisa Abang tembus? Ya maksudnya bukan Abang sendiri ya. Wajib bisa, Bang. Kenapa wajib bisa? Loh, misalkan gini, andai kan saya ini bukan menantu presiden, kawan presiden atau siapapun, tapi kita bicara
sebagai orang Sumatera Utara memperjuangkan hak rakyat Sumatera Utara. Memperjuangkan hak rakyat Sumatera, di mana Sumatera Utara juga ikut menyumbangkan pajak sumber daya untuk membangun negara ini kan, menjadi pendapatan negara. Nah, yang penting caranya benar. Misalkan bicara pembangunan, desainnya ada, rencana kerjanya ada, terukur. Jangan anggarannya di markup yang seperti itu kan. Dan tidak melanggar undang-undang ya. Yang pasti tidak melanggar hukum dan undang-undang. Kita taruh di pusat sana. Kita juga punya DPR RI kita kan nanti. Ada 30 orang loh Bang DPR RI dari Sumatera Utara ini, masing-masing dapil 10. Itu satu yang mau kutanya juga. Ya. Kalau tadi di Sumut kita targetkan 20 kursi. Ya. Abang mau kirim berapa wakil kita ke Jakarta? 6 dari Demokrat Bang, masing-masing dapil 2. 6 dari Demokrat. Ya. Jadi dari 3 dapil, masing-masing dapil ada 2 DPR RI dari Demokrat. Abang udah siapkan kadernya? Sudah. Bisa memperjuangkan? Insya Allah. Kita doakan. Amin. Ya kan? Terus kalau kita lihat lagi Bang, tadi kan setiap kepala pemerintahan di Sumatera Utara itu selalu gagal akses ke pusat. Menurut Abang, di mana kelemahan kita orang Sumatera Utara selama ini? Dan apa yang akan Abang ubah dari itu? Administrasi. Administrasi kalau bisa Abang lebih. Gini, sebenarnya kan kita bicara program ya. Sebuah pekerjaan itu, sebuah program itu tahapannya ada Bang. Mulai dari rencana, feasibility study, desain, sampai pelaksanaan, sampai ke pengawasan. Nah, tertib administrasi ini harusnya diterapkan dari awal. Misalkan kita mau bangun jalan layang di depan kantor kita ini. Itu kan desainnya ada dulu. Dilaksanakan. Feasibility study. Ini feasible nggak? Kita anggap feasible dulu. Kalau setelah feasible, disusunlah pradesainnya kalau mau lebih cepat atau langsung ke DED, desain engineeringnya. Setelah desain engineering ini kan seringkali gini. Saya tahapannya dulu ya. Setelah desain engineering baru kita ke pelaksanaannya di tender kan. Apakah tahun tunggal atau tahun jamak. Beserta pengawasannya, ada konsultan pengawasnya. Nah, kita seringkali ini ngelompat-lompat Bang. Desainnya belum ada, kasih bulat diusulin ke sana. Diomongin dulu gitu loh, kita akan bangun jalan, padahal desainnya belum ada. Jadi masyarakat berpikir, oh kita nggak mampu menembus pusat, padahal kita terlalu banyak cakap. Desainnya, administrasinya tidak kita siapkan, itu udah ngomong kita mau bangun jalan layang di depan. Sementara feasible belum tentu. Administrasi Bang. Itu kenapa aku tanyakan tadi sama Bang, karena Bang sudah bicarakan lampu pocong. Ya kan? Itu satu bukti kalau kami dari media melihat seolah-olah tidak ada perencanaan dan kajian sebelum sebuah proyek itu dilakukan. Sehingga muncullah proyek kayak hantu dan pocong gitu. Ujuk-ujuk ada di tempat gitu. Ini kalau tentang lampu pocong ini, saya kalau bicara desain atau perencanaannya ada atau enggak, saya nggak boleh. Takutnya memang ada. Ya, kita nggak tahu. Ya kan, kita nggak tahu. Cuman kalau feasibility study kan biasanya ada dia harus diuji publik dulu, uji publik. Nah, selama kita lihat, aku tidak mengarahkan, tidak bertanya sama Abang, tapi Abang punya pandangan sendiri. Ada nggak hearing untuk berapa pembangunan setahun atau 2 tahun terakhir di Kota Medan? Sumatera Utara dan Medan. Kalau Sumatera Utara ada Bang. Kota Medan pun ada. Jadi gini, bukan mulu-mulu misalkan saya tadi nggak setuju sama adik saya Bobby itu dia bangun lampu pocong, ini bukan tanpa program yang baik juga. Saya ngelihat depan rumah saya sekarang itu kemarin itu tahun 2020 memang pasca Covid kan anggarannya banyak yang tidak bisa dikerjakan. Dia banyak kepotong. Tetapi pembangun drainasenya itu sudah banyak yang diperbaikin, meskipun belum sempurna. Mungkin tonton berikutnya. Kalau Pak Edi Rahmayadi yang paling keren menurut saya. Bang, ini kan kita udah mendekati akhir. Mungkin udah akhir pun. Ya kan? Satu kata dari Bang untuk Sumatera Utara dan Medan.
Sumatera Utara semakin bermartabat. Kota Medan harus berubah. Oke. Makasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.